Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noldi Adrianus. Pada kali ini di UAS Digital Auditing 2 ingin memaparkan materi berjudul dampak teknologi informasi pada proses audit. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara auditor bekerja dari sistem manual menjadi sistem digital yang berbasis otomasi. Auditor kini tidak hanya menilai laporan keuangan, tetapi juga harus memahami bagaimana sistem informasi akuntansi memproses, menyimpan, dan melaporkan data. Pada bagian pendahuluan ini, saya ingin menegaskan bahwa auditor di era digital perlu memiliki 3 keahlian utama. Pertama, pemahaman konsep komputer dan desain sistem. Kedua, kemampuan mengidentifikasi resiko serta menetapkan pengendalian yang efektif. Dan ketiga, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan komputer untuk mengaudit komputer itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pembelajaran dari Digital Auditing 2 bahwa teknologi informasi bukan hanya alat bantu, tetapi juga integral dari proses audit. Auditor harus mampu bertindak independen, dapat dipercaya, serta menggunakan software audit untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Pada bagian slide ini dijelaskan bahwa integrasi teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap pengendalian internal perusahaan. Poin pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Sistem TI mampu memproses informasi secara konsisten dan otomatis sehingga mengurangi kesalahan manusia dan memastikan setiap transaksi terverifikasi dengan baik. Ini sesuai dengan teori Arends bahwa kontrol terprogram mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi audit. Poin kedua, tersedianya informasi yang bermutu tinggi. Dengan dukungan TI, proses akuntansi menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat diandalkan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa penerapan sistem berbasis TI memang dapat mengurangi resiko dalam sistem manual, tetapi juga menciptakan resiko baru yang bersifat digital. Pertama, resiko perangkat keras dan data, seperti kerusakan server, kehilangan data, atau akses tidak sah dapat mengganggu integritas laporan keuangan. Kedua, jejak audit yang berkurang karena transaksi elektronik tidak selalu meninggalkan bukti fisik, sehingga auditor harus menggunakan teknik audit berbasis komputer untuk menelusuri data. Dan ketiga, kebutuhan pengalaman TI dan pemisahan tugas TI, sebab jika suatu orang mengendalikan seluruh sistem, potensi kecurangan akan meningkat. Dari pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwa auditor perlu memahami resiko ini secara menyeluruh agar dapat menilai risk control dan menentukan prosedur audit yang tepat dalam lingkungan digital. Pada slide ini dijelaskan bahwa resiko pada perangkat keras dan data merupakan salah satu resiko utama dalam lingkungan audit berbasis teknologi informasi. Pertama, ketergantungan tinggi pada perangkat keras dan lunak tanpa perlindungan fisik dan sistem cadangan. Keduanya bisa gagal dan menghentikan proses akuntansi. Kedua, kesalahan sistematis. Ketiga, akses tidak sah, di mana dapat diakses dari jarak jauh oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk ancaman cyber. Dan terakhir, hilangnya data. Resiko ini menunjukkan pentingnya penerapan General IT Control serta pengamanan fisik, backup data, dan kontrol akses untuk menjaga integritas serta kontinuitas informasi keuangan. Pada slide ini dijelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi membawa konsekuensi pada berkurangnya jejak audit atau audit trail. Pertama, visibilitas jejak audit menurun karena sebagian besar data dimasukkan langsung ke dalam komputer tanpa bukti fisik seperti dokumen sumber. Ini membuat proses penelusuran transaksi menjadi lebih sulit bagi auditor. Kedua, keterlibatan manusia berkurang. Ketiga, tidak adanya otorisasi tradisional karena sistem canggih mampu memproses transaksi otomatis tanpa persetujuan manual. Dari pembelajaran audit berbasis
teknologi informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya auditor menggunakan CAT, Computer Assisting Audit Technique, untuk menelusuri data digital. Pada slide ini dijelaskan dua tantangan yang penting yang muncul ketika organisasi beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi. Pertama, pemecahan tugas menjadi berkurang. Dalam sistem manual, fungsi otorisasi pencatatan dan pemrosesan dilakukan oleh orang berbeda untuk mencegah kecurangan. Namun dalam sistem TI komputer dapat melaksanakan semuanya secara otomatis, sehingga lack of segregation of the duties meningkat. Auditor perlu menilai apakah sistem memiliki pengendalian kompensasi seperti log aktivitas atau kontrol akses pengguna. Kedua, kebutuhan akan pengalaman TI. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki software akuntansi, tetapi juga membutuhkan tenaga profesional yang memahami cara menginstal, memelihara, dan mengamankan sistem tersebut. Pada slide ini dijelaskan bahwa sistem berbasis TI pengendalian internal dibagi menjadi dua kategori utama, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Perusahaan dalam administrasi sistem, pemindahan tugas, keamanan fisik dan online, backup data, hingga rencana darurat. Pengendalian ini memastikan infrastruktur TI berfungsi andal dan aman. Kedua, pengendalian aplikasi atau aplikasi kontrol berfokus pada pemrosesan transaksi, sehingga pengendalian penjualan atau penerimaan kas. Pengendalian ini memastikan setiap transaksi diproses secara lengkap, akurat, dan sah. Seperti dijelaskan dalam buku Ahrens, pengendalian aplikasi hanya akan efektif jika pengendalian umum berjalan baik. Gambar ini menunjukkan hubungan erat antara pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dalam sistem audit berbasis teknologi informasi, di bagian tengah terdapat beberapa pengendalian aplikasi seperti penjualan, kas, penggajian, dan siklus lainnya. Semua aplikasi ini berada dalam satu kerangka besar yang disebut pengendalian umum. Pengendalian umum berfungsi melindungi seluruh sistem dari risiko besar seperti kerusakan sistem, perubahan program tanpa otorisasi, pemrosesan transaksi yang tidak sah, atau pemutakhiran file induk tanpa izin. Artinya, meskipun setiap aplikasi memiliki kontrol sendiri, semuanya bergantung pada efektivitas pengendalian umum. Slide ini memperjelas antara pengendalian umum dan pengendalian aplikasi beserta contoh implementasinya dalam sistem audit berbasis teknologi informasi. Untuk pengendalian umum, fokusnya ada pada stabilitas dan keamanan sistem secara keseluruhan. Contohnya administrasi fungsi TI, pemisahan tugas fungsi TI, keamanan fisik dan online, backup dan kontingensi. Sedangkan pengendalian aplikasi memastikan keakuratan setiap transaksi, input kontrol, memverifikasi data yang dimasukkan. Selanjutnya processing control, output control. Intinya pengendalian umum menjaga sistemnya, sedangkan pengendalian aplikasi menjaga datanya. Bagan ini menunjukkan struktur pemisahan tugas dalam fungsi teknologi informasi yang bertujuan untuk mencegah kecurangan dalam kesalahan sistem. Di posisi tertinggi terdapat CIO atau manajer TI yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan pelaporan pada manajemen puncak. Di bawahnya ada administrator keamanan yang mengawasi akses data dan perlindungan sistem. Selanjutnya fungsi TI terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, pengembangan sistem, kedua operasi, ketiga pengendalian data. Dari pembelajaran audit digital, struktur ini menegaskan bahwa pemisahan tugas merupakan kontrol kunci untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keadilan sistem informasi akuntansi. Slide ini menjelaskan tentang pengendalian input batch, yaitu prosedur yang digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi telah lengkap dan akurat sebelum proses. Ada 3 jenis pengendalian, total keuangan, total hash, dan penghitungan record. Dari pembelajaran audit berbasis TI, control batch ini merupakan bagian dari application control yang menjaga integritas agar sistem hanya memproses yang valid dan yang lengkap. Selanjutnya, slide ini menjelaskan berbagai jenis pengendalian pemrosesan dalam berbasis komputer yang bertujuan untuk menjamin data yang diproses benar, lengkap, dan sesuai urutan. Pertama, pengujian validasi.
Kedua, pengujian urutan. Ketiga, pengujian keakuratan. Selanjutnya, pengujian kelayakan data, mengecek batas nilai transaksi dan pengujian kelengkapan. Memastikan seluruh field telah terisi dengan benar. Dalam konteks audit TI, pengendalian pemrosesan ini membantu auditor memastikan keandalan sistem dan integritas data, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Pada bagian ini dijelaskan pengendalian umum dalam sistem TI memberikan pengaruh terhadap kualitas audit dan efektivitas aplikasi. Pertama, pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Kedua, pengaruh terhadap perubahan perangkat lunak. Dari pembelajaran digital auditing, poinnya adalah auditor tidak hanya memeriksa output laporan, tetapi juga mengevaluasi stabilitas keamanan dan keandalan sistem TI yang mendasarinya. Pada bagian ini dijelaskan auditor harus terlebih dahulu memahami sistem pengendalian umum klien seperti rancang prosedur audit. Langkah-langkahnya antara lain wawancara, pemeriksaan dokumen sistem, review kuesioner internal control, sehingga auditor dapat mengaitkan pengendalian TI dalam ujian audit transaksi. Artinya pengendalian umum menjadi fondasi utama bagi keberhasilan audit digital. Pada bagian ini dijelaskan setelah auditor mengidentifikasi pengendalian aplikasi yang efektif, maka pengujian substantif dapat dikurangi sehingga pengendalian bersifat terotomatisasi dan sistematis. Auditor menurunkan ukuran sampel dalam pengujian laporan sehingga risiko kesalahan manual menjadi lebih kecil. Namun banyak organisasi bergantung pada mikrokomputer dan sistem integrasi yang justru menimbulkan risiko baru bagi auditor, seperti ketergantungan yang berlebihan pada sistem otomatis, akses tidak sah ke file induk, dan risiko virus komputer. Dari pembelajaran digital auditing, bagian ini menunjukkan bahwa auditor modern perlu menyeimbangkan efisien otomasi dengan evaluasi risiko digital. Bayangkan di materi ini dua auditor menghadapi sistem yang sama, satu menggunakan cara tradisional, satu lagi memakai teknologi. Yang pertama memeriksa dokumen dan tanda tangan manajer kredit, sementara yang kedua menjalankan program untuk menguji batas kredit pelanggan secara otomatis. Inilah perbedaan antara auditing di sekitar komputer dan auditing melalui komputer. Dua pendekatan yang sama-sama penting, tetapi mencerminkan evolusi proses audit dari manual ke era digital. Selanjutnya, di era digital, auditor tidak hanya memeriksa dokumen kertas, menghadapi sistem yang cerdas dan otomatis. Karena itu pengujian audit harus menyesuaikan. Pendekatan ini dikenalkan sebagai computer-based audit testing, di mana auditor menguji sistem klien dengan datanya sendiri sehingga dapat pengendalian otomatis benar-benar bekerja. Melalui pendekatan ini, auditor bisa mengetahui apakah data uji dengan kondisi realistis, apakah sistem yang diuji sama dengan yang digunakan klien, dan apakah hasilnya bersih dari jejak uji. Selanjutnya pada bagian ini, bayangkan seorang auditor sedang menguji sistem perusahaan, bukan dengan kertas, tetapi dengan data digital yang ia masukkan ke dalam sistem klien. Inilah disebut pendekatan data pengujian. Di sini auditor menciptakan transaksi uji, proses menggunakan aplikasi klien, lalu membandingkan hasil aktual dengan hasil yang seharusnya muncul. Jika hasilnya berbeda, berarti ada kelemahan dalam pengendalian internal. Pendekatan ini menggambarkan bahwa audit modern kini berbasis simulasi digital. Cepat, presisi, langsung menguji keandalan sistem operasi. Dalam dunia audit berbasis teknologi, audit kini tidak hanya mengamati, tapi meniru langsung proses sistem klien melalui simulasi paralel. Audit menjalankan operasi yang sama dengan sistem klien, menunjukkan data yang sama namun menggunakan perangkat lunak. Audit independen tujuannya untuk menilai apakah pengendalian otomatis perusahaan bekerja efektif untuk memastikan saldo akun elektronik dapat dipercaya. Keunggulan luar biasanya adalah mudah digunakan bagi
bahkan bagi auditor dengan pelatihan TI terbatas, fleksibel untuk berbagai klien, dan hasilnya lebih cepat serta lebih rinci dibanding metode tradisional. Dan di gambar ini sebagai simulasi, bayangkan auditor menjalankan sistem tiruan yang persis sama dengan klien, memproses transaksi nyata dengan data yang sama tapi dalam lingkungan independen. Inilah yang disebut simulasi paralel. Dan selanjutnya, ketika auditor beralih ke sistem digital, perangkat lunak audit tergeneralisasi menjadi senjata utama. Melalui alat ini, auditor tidak lagi sekedar memaksa angka, tetapi memverifikasi, membandingkan, hingga menganalisis data secara otomatis. Dengan kata lain, software audit bukan hanya mempercepat proses, tetapi meningkatkan kehandalan hasil audit dengan cara yang lebih sistematis, efisien, dan objektif. Dalam audit modern, pengawasan tidak berhenti setelah laporan keluar, tetapi juga secara real time di dalam sistem klien itu sendiri. Melalui pendekatan modul audit tertanam, auditor mendapatkan modul khusus di aplikasi klien untuk mendeteksi transaksi secara otomatis, misalnya pembelian dan melebihi batas tertentu. Pendekatan ini memungkinkan auditor memantau transaksi aktual saat diproses. Dengan kombinasi antara data uji, simulasi paralel, dan modul audit tertanam, auditor tidak hanya memastikan masa lalu, tetapi juga mengawal integritas data keuangan secara langsung saat transaksi terjadi. Dalam dunia audit berbasis teknologi, lingkungan TI klien tidak selalu seragam, dan disinilah tantangannya. Auditor harus mampu memahami kompleksitas jaringan, sistem manajemen database yang digunakan oleh perusahaan. Pada lingkungan jaringan, resiko muncul dari akses dan perubahan data antar server yang paling terhubung. Sementara dalam sistem manajemen database, tantangannya terletak pada pengendalian integrasi data lintas fungsi dan kebijakan organisasi. Oleh sebab itu, auditor tidak hanya menilai laporan keuangan, tetapi juga menguji keamanan, integritas, dan efektivitas sistem informasi yang menopang data keuangan tersebut. Dan di era digital, setiap transaksi e-commerce membawa peluang, tapi juga data perusahaan kini terbuka terhadap serangan cyber, sabotase, hingga penyalahgunaan akses dari luar. Karena itu, auditor harus memahami bagaimana melindungi integritas dan keamanan data digitalnya. 3 lapisan yang mengendalikan menjadi kunci. Pertama, firewall untuk memfilter akses jaringan. Kedua, enkripsi. Dan ketiga, tanda tangan digital sebagai otorisasi, sehingga bukti keasliannya transaksi bisnis online. Ketiganya memastikan sistem e-commerce tidak hanya efisien, tapi juga aman, terpercaya, dan terverifikasi secara audit digital. Jadi firewall, enkripsi, dan tanda tangan digital. Dan selanjutnya, di era digital, banyak perusahaan memilih jalan praktis mengoutsource sistem teknologi informasi ke pihak ketiga. Namun keputusan ini membawa konsekuensi besar bagi proses audit. Audit tidak lagi berhadapan langsung dengan sistem internal klien, tetapi juga dengan penyedia jasa eksternal seperti pusat layanan komputer, aplikasi payroll, atau aplikasi platform e-commerce. Dengan masalah muncul ketika auditor harus menilai efektivitas pengendalian internal yang kini tersebar di luar organisasi. Karena itu, auditor wajib memahami dan menguji sejauh mana pusat layanan TI eksternal mengelola dan data keuangan secara aman dan andal, agar opini audit tetap dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Secara kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan teknologi informasi bukan hanya alat bantu akuntansi, tetapi menjadi bagian inti dari sistem pengendalian internal dan proses audit modern. Mulai dari peningkatan efisiensi melalui sistem komputer, pengelolaan risiko TI, serta seperti hardware failure, jejak audit yang berkurang, hingga pentingnya pemisahan tugas dan pengalaman auditor dalam lingkungan digital. Semuanya menunjukkan bahwa auditor kini harus beradaptasi dengan sistem yang serba otomatis berbasis jaringan. Kita juga harus melihat pengendalian umum secara aplikasi bekerja
saling melengkapi. Bagaimana audit melalui komputer dilakukan dengan pendekatan seperti data testing, simulasi paralel, hingga modul audit tertanam. Sehingga bagaimana resiko muncul dalam konteks e-commerce dan outsourcing TI. Sebagai penutup ada 3 saran utama. Auditor harus memahami sistem bisnis klien secara menyeluruh, termasuk teknologi yang digunakan, terus mengikuti perkembangan TI, dan yang terpenting meningkatkan skill dan pelatihan audit berbasis digital, agar mampu memahami risiko dan tantangan masa depan. Dengan demikian, peran audit tidak hanya memverifikasi laporan keuangan, tetapi juga memastikan keamanan, keandalan, dan integritas sistem informasi perusahaan. Dan sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa di era digital telah mengubah wajah auditing secara fundamental. Teknologi informasi bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi mitra strategis auditor dalam menjaga transparansi dan keandalan laporan keuangan. Dengan pemahaman yang cepat, auditor tidak hanya mampu mendeteksi risiko, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui audit yang cerdas, adaptif, dan berbasis teknologi. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita sebagai auditor masa kini dan dapat terus berkembang di tengah tantangan digital yang terus berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.